Halo, apa kabar kalian semua? Baik-baik, sehat selalu ya. Baik, di sini aku akan mencoba untuk membukakan bacaan karma yang ada pada hubungan kalian. Ya, jadi karma apa sih sebenarnya yang ada di hubungan kalian saat ini dengan pasangan kamu atau dengan orang yang kamu pikirkan? Kita akan lihat di sini. Sebelumnya aku ingin bilang bahwa ini adalah general reading. Jadi kalau general reading itu sebetulnya tidak melulu harus resonate, tapi kalau misalnya memang resonate ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi ambil yang baik dan buruknya aja ya. Untuk personal reading silakan cek di kolom deskripsi. Aku akan bukakan di sini karma di antara kalian. Queen of Pentacles. Jika kita melihat di sosok wanita ya, ini sosoknya wanita, dia adalah seorang ratu. Ini kartu court card, dimana ini adalah hubungan jangka panjang. Kalian di sini itu lebih ke nurture, saling. Karma yang harus kalian lakukan berdua itu adalah tugasnya adalah saling mengimbangi ya. Aku ngelihatnya di sini baik secara materi sebetulnya, kemudian aku melihat membuat sesuatunya itu menjadi nyata gitu loh, nggak cuma halusinasi. Jadi nggak cuma dari sisi emosi, tapi benar-benar itu dilakukan dan dijalankan. Karena kalau Pentacle sendiri itu sifatnya adalah lebih ke bumi ya. Ini lebih kepada physical, sentuhan physical ya, lebih ke grounding, lebih ke membumi. Aku lihatnya seperti itu. Jadi aku bilang banyak kontrol, saling mengontrol, saling memiliki, saling memberi dan menerima, saling saling nyata gitu loh, secara fisikal aku lihatnya. Tapi memang kalian itu mempunyai kecenderungan kesepian. Mungkin kalian di sini kayak bisa mendapatkan apa yang kalian mau, ya, terutama dari pekerjaan, uang itu mungkin tidak terlalu sulit. Tetapi di sini aku melihat ada kayak masalah kesepian ya. Itu yang membuat kalian itu harus kayak lebih bersama-sama menghadapinya, menghadapi sebuah realita. Jadi sebenarnya kalau kayak macam tuker-tukeran energi itu tidak akan membuat karmanya semakin baik gitu loh. Kartu Queen of Pentacles di sini ada domba ya, ada gambar dombanya di situ. Ini aku bilang kekuasaan dari Taurus, karena domba gunung ya, Capricorn di sini. Kalau Taurus itu King of Pentacles, ini Queen of Pentacles, yaitu memberikan proteksi. Ada gambar domba gunung di sini, kambing gunung ya, apa domba gunung? Kambing ya, kalau ininya muter gitu. Kambing gunung. Ini era kekuasaannya dari Capricorn. Seperti yang kita tahu, Capricorn itu privacy. Capricorn itu menghasilkan. Capricorn itu saling menguntungkan. Ya. Itu. Ini karma kalian. Jadi kalian itu harus seperti ini. Saling menghasilkan, menguntungkan, saling support, saling protektif. Itu. Kita buka lagi di sini. Itu yang penting ya. Sekarang kita lihat makna di balik pertemuan kalian. Tuh, kalian itu bisa dibilang kalian soulmate loh, karena kayak saling menemukan. Bisa seperti kakak adik, twin flame atau soulmate, atau bisa kedua-duanya, twin flame sekaligus soulmate. Kalian tuh punya jalan yang berbeda, tetapi dipertemukan. Jauh di mata, dekat di hati. Itu prinsipnya. Aku melihat di sini ada kartu pedang ya.
kartu pedang ya, ada kartu Ace of Sword. Ini berarti adalah awal mula. Kalau kita lihat ini adalah sebuah kartu korespondensi, kartu awalan di mana kalian itu harus kalian tuh saling saling punya ide atau saling mengisi pikiran. Jadi kalian tuh saling tahu pikiran masing-masing tuh seperti apa. Bukan kontak batin, tapi memang kalian di sini punya kemampuan untuk mengetahui isi pikiran. Dia mau gimana, dia juga tahu kamu tuh pergerakannya gimana gitu loh. Kalian tuh pintar, berdua tuh pintar dan suka tantangan. Aku lihatnya seperti itu. Ada kartu The Empress. Kalian itu suka sekali berbau duniawi, suka happy, suka senang-senang, suka jalan-jalan, suka makanan enak. Dalam kondisi apapun kalian itu kayak bisa bertumbuh, karena di sini ada Venus penguasanya ya, menaungi di sini Libra dan juga Taurus. Jadi aku melihatnya bisa kalian itu dalam kondisi apapun, kalau kalian berdua, kalian tuh merasakan kayak tenang batin gitu loh, happy aja. Masalah ada uang nggak ada uang, asal nongkrong. Itu tuh The Empress ya. Terus di sini terkait dengan gairah, seni, budaya, kalian itu suka sekali. Jadi suka sejarah misalnya, dipertemukannya itu. Suka sejarah, suka art ya. Art itu lebih kepada kayak seni. Mungkin suka musik yang bagus, suka classic music atau film-film klasik. Ini yang dimiliki seorang The Empress ya. Karakternya seperti itu. Nyaman gak nyaman asal kumpul. Punya uang gak punya uang, yang penting happy, bersyukur terus. Nah, itu dia. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu 5 Pentacles. 5 Pentacles itu gimana ya? Banyak goncangan. Ini ada kartu Taurus. Taurus itu di 5 Pentacles. Jadi Taurus itu ada 3 ya. Ada 5, 6, 7. 7 korespondensi di tarot tuh 5 koin, 6 koin, 7 koin. Ini dari dekan 1, dekan 2, dekan 3, tergantung. Kalau kamu dari April ke Mei, biasanya misalnya dari bulan April sampai tanggal berapa itu Taurus. Nah, misalnya masih bulan April, nah kamu tuh Taurus yang mana, dari tanggal berapa sampai berapa kamu yang mana, kayak gitu loh. Di sini aku ngelihatnya banyak sekali goncangan-goncangan ya dalam secara hubungan, secara kenyataan nih. Misalnya masalah cinta, berat banget jalannya. Aku lihatnya seperti itu. 5 Pentacles itu lebih seperti kayak mengarungi hujan badai, mengarungi gunung yang tinggi, mengarungi kalau di tarot klasik itu jalan di tengah badai salju dengan baju yang tipis, compang-camping. Ini bisa melambangkan kemiskinan atau baru beranjak dari kemiskinan. Ya, jadi kalau dibilang dari perasaan, cobaannya banyak banget ini. Bukan hasil yang bagus. Aku lihatnya seperti itu. Bukan hasil yang bagus. Dan kalau dalam hubungan, ini masalahnya, problemnya banyak. Berat untuk kalian itu misalnya mau bersama-sama, atau dikala satu suka, satunya nanti tiba-tiba berubah gitu. Ini bisa jadi permainan emosi sih. Aku lihatnya seperti itu ya. Kita buka lagi di sini. Ada kartu 4 Cups. 4 Cups itu terkait dengan Cancer. Dimana di sini kalian itu kayak gini loh. Kamu tahu orangnya. Kamu ngerasain dia cinta sama kamu. Tetapi
ada keraguan, atau kamu masih belum merasakan kedepannya mau gimana ya, bimbang, banyak bimbangnya, dikarenakan nih cobaannya banyak juga gitu loh. Aku lihatnya cobaannya banyak sehingga aku ngelihatnya tuh ada kebimbangan banget. Padahal secara cinta, secara perasaan kalian tuh cinta banget, happy banget kalau bersama dengan orang ini. Tapi dikala cobaannya begitu banyak, akhirnya kadang ada perasaan nyerah, capek, ya. Aku juga ngelihatnya lebih seperti kayak secara perasaan, kalau 4 cups itu mikir-mikir dulu lah. Itu loh, padahal kalian itu adalah soulmate sebetulnya. Soulmate atau twin flame lah, ya. Kalau dipaksakan bersama itu akan sangat sulit. Yang berakhir kalau kamu memaksakan dengan orang ini atau dia memaksakan dengan kamu tanpa rencana, ya kalian juga akan sendiri-sendiri gitu loh. Karena di sini ada stagnansi, aku lihatnya. Ini masalahnya dari memang karmanya seperti itu. Happy di awal, kalian tuh sebenarnya saling mengisi, tetapi badai cobaan ini yang membuat jadi kayak apatis, tau gak sih? Kayak apatis tuh kayak nggak ngerasain cinta lagi gitu loh. Kayak oh ya udah dia ada, yang penting tenang lah, ada dia juga, aku tahu kok dia inget aku gitu loh, cuman aku tidak bisa berbuat banyak sama kamu. Aksinya tuh belum kelihatan, belum ada, ya. Jadi ini termasuk dalam situasi karmik kalian. Kita bicara lagi di sini. Berat juga ya kalau ngomong masalah ini, tetapi aku akan coba untuk jelaskan detail satu persatu dari kartu supaya kalian itu ya tidak buta banget lah tarot. Jadi kalau kalian lihat tarot reader buka, pastikan bacaannya benar. Jangan halu gitu, karena banyak yang tidak paten atau textbook. Nah, textbook tuh juga ya mending sih kalau textbook, tapi kadang-kadang ada yang jauh dari prediksi gitu loh. Kita lihat ya di sini. Ada kartu King of Wands, ya. Kita bicara mengenai aksi lah, ya. Kita bicara mengenai aksi dari rentetan karma yang sudah ada gitu. Kita bicara masalah aksi di sini. Kalau dibilang sih sebetulnya ini pasif ya. Karena kalau dibilang aksi, ini pun nggak bergerak gitu loh. Cuman bisa melihat, memantau keadaan. Antara kamu sama dia saling pantau keadaan. Kondisi body 3D, ini aku lihat ya. Ini terkait dengan yang sekarang dialami secara nyata, realnya gitu. Saling pantau, saling melihat. Jadi kalau marah ya marah sendiri, bergairah ya bergairah sendiri gitu. Aku lihatnya. Mungkin belum ada pertemuan ya. Belum ada pertemuan aku lihatnya di sini. Atau kalau ketemu juga jarang-jarang gitu. Semenjak pandemi semuanya sulit. Aku lihatnya seperti itu. Ada kartu Knight of Swords di sini, menandakan bahwa Knight of Swords itu adalah seseorang yang teguh. Walaupun kalian di sini mungkin saling memantau, pengen adanya pertemuan fisik, tetapi di sini kalian sangat sibuk. Ya, ada hal lain yang harus dikerjakan. Aku lihatnya seperti itu. Ada prioritas. Prioritas ini apa? Ini keluar kartu mayor. Intinya ini adalah prioritas jangka panjang. Dua-duanya. Semacam, oke, hold on, tunggu dulu ya. Sampai situasinya membaik, aku baru bisa datang ke kamu. Gitu. Ini banyak sekali jangka panjang ya. Tapi kartu mayor ini tuh
melambangkan memang ini yang kalian rasakan seumur hidup malah kalau Mayor. Kalau ini jangka panjang. Dan ada kartu Ten of Swords ya. Kadang-kadang harapan kalian itu misalnya aku pengen ketemu, aku pengen datang. Tapi di sini kayak nggak pasti. Yang akhirnya ya, kalian nih kadang-kadang suka selisih paham atau pengen putus lah rasanya. Aku nyaman sama kamu, tapi aku tuh pengen putus rasanya, pengen putus banget, pengen udahan lah sama kamu, aku bosen sama kamu. Kayak gitu. Ada kartu Spade. Spade itu lebih seperti kayak mengakhiri. Ada keinginan untuk mengakhiri sebuah ketidakpastian aku lihatnya. Ya, pengen cepet kayak udah deh, akhirnya gimana sih kita ini, aku pengen tahu nih akhirnya kita gimana. Kalau enggak iya gitu kan, karena ya datang pergi, energinya tuh datang pergi, pasif, pengen, tapi aksinya juga tar dulu gitu loh. Ada kartu The Emperor. Males sebetulnya kalau dibilang kayak ya udah, aku tuh kayak misalnya nunggu kamu ya, nggak ada kabar atau apa, kamu tuh kayak capek dalam ada intinya capek dalam menunggu kabar satu sama lain deh. Karena di sini pergerakannya pasif, maju juga enggak, mundur enggak, stagnan iya, sambil lihat situasi kondisi. Jadi aku bilang sebetulnya ada body kalian itu capek. Tapi di sini mau maju mau mundur juga nggak. Kayak masih ada something, ada sesuatu di sini yang aku harus pertahanin. Aku harus coba untuk lihat dulu nih, memandang lebih jauh. Amunisiku masih ada nggak? Masih ada energi nggak aku untuk bertahan di situasi ini, walaupun udah sakit nih, udah capek, tapi kamu masih bertahan. Karena kamu merasakan di sini masih ada namanya passion, masih ada keinginan, masih ada apa sih gitu loh. Itu yang kamu pegang teguh ya. Mungkin terkait dengan apa yang dia ucapkan. Dia juga mikir kamu ya, dia pasti akan sama kamu karena kamu mungkin udah kadung janji, iya aku mau nunggu kamu, aku mau apa. Takes time. Tapi ada capeknya juga kan. Ada kartu Seven of Swords. Ini sebetulnya adalah apa ya, kalau aku bilang kartu 7 sword itu, aku kalau bilang bahaya bisa juga, karena kalian itu beresiko, banyak resikonya. Selalu kalian tuh berpikir gini, selalu ada cara deh, kita tuh bisa sama-sama. Dia tuh juga berpikir seperti itu, selalu ada cara nanti pada akhirnya yang kulakukan pasti ada ada cara lah, gimana caranya ya. Aku lebih melihatnya kayak ada yang salah sebetulnya. Kalian itu mungkin entah cara berhubungannya dari awal memang salah. Jadi di sini menemukan kayak secara physically itu sulit gitu loh. Ditambah kayak nggak pasti. Kok aku kayaknya susah banget ya mencintai satu orang ini berbeda dengan yang lain gitu. Karena kartu 7 sword itu lebih kayak mengandalkan segala cara untuk bisa bersama, bisa jadi kayak gitu. Kemudian memang kalian itu memiliki hubungan ini karena berawal dari kesalahan
hubungan yang sebetulnya tidak bisa dijalani, tapi kayak kayak apa ya, yang kayak nggak bisa dijalani, namun apa ya, kayak berusaha untuk mempertahankan walaupun berdarah-darah, walaupun beresiko tinggi. Itu yang aku bisa bilang. Berat ya, karena pengennya ada, tapi ada hambatannya aja. Hambatan banget. Kenapa? Kita lihat secara soul ya, secara hasil dari hubungan kalian. Badai 5 ya, 10, 7. Ini sword itu banyak, berarti memang hambatan kalian adalah dari keinginan atau lack pada aksi. Cuman kayak banyak mikir aja gitu loh, tapi aksinya nggak ada. Kurang di kartu Wands ini, kurang banget. Cuman mengandalkan emosi, tapi kayak majunya itu loh nggak ada. Kita lihat ya untuk outcome-nya atau hasil akhir dari situasi ini. Nine of Pentacles, ini aku buka dulu aja. Knave of Swords, The Fool, ini Page of Swords ya. King of Pentacles, The Hangman. Aku melihatnya di sini ada kartu The Hermit. Kalian itu intinya ya, pada akhirnya harus benar-benar bersih dari segala macam koneksi-koneksi masa lalu. PR-PR yang belum dibersihkan itu harus bersih dulu. Makanya di sini ada kartu The Hermit. Kartu The Hermit itu menunjukkan bahwa harus ada namanya pembersihan dari jiwa, karena ada energi bulan juga di sini ya. Intinya pencerahan dari jiwa kalian dulu. Itu sarannya ya, harus ada pencerahan dari jiwa dulu. Nine of Pentacles, hindari namanya keuntungan pribadi. Misalnya, aku suka sama dia dikarenakan dia begini. Aku pengen sama dia, aku rebut nih dari pasangannya. Nah, kayak gitu-gitu nggak boleh, teman-teman. Contoh, ya, aku mau sama dia, tapi dia punya istri, dia harus milih aku. Atau dia punya suami, dia harus sama aku. Itu nggak boleh. Karena itu termasuk keuntungan pribadi. Semakin kamu banyak, atau dia atau kamu semakin banyak keinginan itu, maka jadinya adalah the fool. Kamu hanya terlena pada situasi, kondisi yang sekarang, tetapi kamu nggak lihat resiko ke depannya, kamu bisa jatuh. Kalian bisa selesai sewaktu-waktu. Dan itu tanpa penjelasan. Di sini, keuntungan pribadi dan duniawi sebetulnya. Ada kartu Taurus ya, King of Pentacles, dan ada kartu The Hangman. Ketika kalian sudah terlalu terlena dengan ini, dengan ambisi masing-masing dan ego, yang ada nggak jadi, yang ada menunda. Makanya kenapa sekarang kalian itu mungkin belum dipertemukan, belum dijadikan satu sama semesta. Even kamu dan dia tuh cinta banget, dikarenakan di sini perlu ada pencerahan lagi dari dalam diri. Harus ada
penyelesaian dari masa lalu, harus ada minta maaf pada diri sendiri. Kalau aku memang dosa, aku memang salah melakukan ini, aku salah berhubungan sama kamu, aku cinta kamu, ya tapi kondisinya mungkin berawal dari sesuatu yang salah. Semakin kamu berambisi mendapatkan orang ini, kamu semakin gak dapat apa-apa. Gitu. Ya, jadi aku bisa simpulkan bahwa ego dan keserakahan itu harus dilepaskan. Biar kita bersama gimana nih kak? Nih, kalau aku sih aku selalu kasih tips ya, jadi aku gak mau halu-halu Bandung. Agar kita bisa bersama bagaimana solusinya, karena ini terkait dengan karma yang sangat-sangat berat, karma kalian di masa lalu. Pertama harus ada pembersihan. Kalian gak punya deh ganjelan-ganjelan atau hubungan dengan orang lain. Gak boleh curang, gak boleh egois, gak boleh pengen prioritas ya. Satu, Queen of Wands. Bagaimana kalian bisa bersama? Ayo. Queen of Wands ini lebih menunjukkan bahwa harus ada aksi, harus ada tindakan nyata dari masa lalu, dibersihin masa lalunya dulu gitu loh. Sama aja sama kartu The Hermit, tapi lebih kepada yakinkan dalam diri kalau The Hermit, ke personal. Kalau secara tindakan harus ada tindakan. Apa yang ada di masa lalu dibersihin dulu, dibersihin dulu masalah-masalah kamu dari apapun, harus bersih dulu. Baru ada kartu Queen of Wands. Kenapa? Karena Queen of Wands itu sebetulnya kalau dalam tarot ya, dia itu lebih seperti orang yang jujur, loyal, setia. Harus ada kejujuran di antara kalian. Misalnya nih, salah satu masih ada sedikit bohong. Misalnya nih, aku cinta kamu banget, tapi dia masih hubungan sama orang lain, contohnya. Ini nggak akan jadi. Harus ada kejujuran di situ. Iya, enggak. Bisa iya, bisa, enggak. Ya, jadi di sini memang aku akan ambil ini memang dari sisi emosional juga kalian dapat, dari sisi pencerahannya kalian dapat. Hubungan karma, hubungan yang rumit, hubungan kalian, apapun bentuknya itu, harus ada kejujuran dan harus ada pembersihan dari dalam diri. Kalau itu tidak dilakukan, wah susah banget. Oke? Jadi kalian di sini ya juga harus bisa paham dan ngerti gitu ya. Sekarang kita buka terakhir untuk nama-namanya yang ada dalam cerita ini. Ini aku ambil namanya, bisa nama kamu atau dia ya. Ini berarti bisa takdir kamu atau dia. Jadi namanya ini mewakili nama kamu atau dia. Salah satu atau dua-duanya ada juga nggak apa-apa. Panggilan kamu, panggilan dia. Kalau kamu melihat dua nama di situ, berarti ini takdir kamu. Ini ada MDNKPBFXOY. X ini coba aku ambil lagi satu ya, karena jarang orang namanya X. Dua lah, X sama Y itu jarang. Ada J, ada V, tambahannya itu. Oke teman-teman, kira-kira ini adalah bacaan dari aku mengenai karma hubungan kalian. Semoga kalian suka, tercerahkan, dan bebas dari halu. Terima kasih. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye-bye.